Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Efrita dari Perbankan Syariah 7C. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan cara membuat ujian online dengan menggunakan layanan Google Form. Pertama, kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik drive.google.form. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih Google Formulir buat dan analisis survei. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita buka Google Formulir. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk yang formulir tanpa judul ini kita ganti. Misalnya ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester ganjil misalnya. Kemudian untuk deskripsi formulirnya bisa dikosongkan. Nah, pertanyaan atau tanpa judul ini kita ganti jadi nama. Opsi pilihannya kita pilih jawaban singkat saja. Nah, wajib diisinya kita nyalakan. Kemudian kita tambah pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu di sini NIM ya. Jawaban singkat juga opsi pilihannya. Kemudian opsi wajib diisi kita nyalakan. Kita tambah lagi kelas. Nah, di sini kita pilih drop down saja. Itu misalnya PBS, kelas PBS 7C, PBS 7B, PBS 7A, PBS 3C. Kemudian wajib diisinya juga dinyalakan ya. Kita tambah satu lagi yaitu token atau kode atau passwordnya. Untuk melanjutkan ujiannya ya. Di sini kita pilih validasi respon. Nah, muncul seperti ini tampilannya. Jawaban singkatnya. Oke, angkanya kita ganti jadi teks. Nah, seperti ini. Untuk berisinya abaikan saja. Kemudian di teks ini untuk passwordnya, misalnya kita bikin PBS 7C 2020 passwordnya. Nah, untuk yang teks kesalahan khusus, apabila passwordnya atau tokennya salah, maka muncul teks token tidak valid. Oke, kemudian wajib diisinya kita nyalakan lagi. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Kita tambahkan bagiannya. Bagian tanpa judul. Nah, bagian tanpa judul ini kita ganti. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, di sini kita pilih di menu
setelan ya. Nah, di sini ada di bagian umum. Nah, batasi ke 1 tanggapan. Nah, mahasiswa hanya bisa memberi 1 tanggapan saja. Kalau misalkan bisa lebih, boleh diabaikan saja atau tidak perlu diberi tanda centang ya. Untuk yang presentasinya, nah kita pilih acak urutan pertanyaan agar mahasiswa atau pertanyaan untuk mahasiswa itu berbeda-beda untuk menghindari jawaban atau ada mahasiswa menanyakan kepada teman-temannya. Untuk kuis ini kita nyalakan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini untuk rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman. Nah, untuk responden dapat melihat yang dapat dilihat mahasiswanya cukup nilai saja. Nah, jadi mereka tidak bisa melihat mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang tidak terjawab. Oke, kita simpan. Nah, kita tambah untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaannya saya sudah siapkan di sini. Kita tinggal copy paste saja. Oke, pertanyaannya sudah tercopy. Nah, di sininya kita pilih pilihan ganda. Oke, untuk opsi satunya boleh sekali copy untuk mempercepat ya. Atau satu-satu juga boleh. Nah, di sini kita hapus saja yang A, B, C, D-nya karena di sini sudah ada ya. Nah, kemudian untuk kunci jawabannya ada di sini. Nah, kita akan memberi 5 pertanyaan. Di setiap satu pertanyaan terdapat 20 poin. Jawaban yang benar yaitu letter of credit. Oke, begitupun selanjutnya. Nah, di sini wajib diisinya harus kita nyalakan juga. Kita tambah lagi untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua kita copy juga. Kita tempel. Kemudian pilihan gandanya tetap. Nah, jawabannya lagi. Nah, kemudian ABC-nya kita hapus juga. Kunci jawabannya di sini nilainya 20 poin. Di sini jawabannya yaitu reksadana syariah. Oke, wajib diisinya kita nyalakan lagi. Baru 2 pertanyaan, kemudian untuk selanjutnya kita tambah lagi pertanyaan yang ketiga.
Kita copy lagi untuk jawabannya. Opsi di sini kita hapus, kemudian kita tempel. Nah, ABC-nya kita hapus lagi. Kita kunci lagi jawabannya. Di sini 20 poin. Kemudian jawaban yang benar yaitu B. Nah, nyalakan wajib diisinya. Kita tambah lagi pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat. Kita copy lagi, kemudian paste atau tempel ke sini. Nah, untuk jawabannya kita copy paste lagi. Oke. Kita hapus lagi ya A, B, C-nya. Nah, kita kunci lagi jawabannya. Kita beri 20 poin. Jawabannya B. Kemudian nyalakan wajib diisi. Dan tambah lagi satu pertanyaan ya. Pertanyaan yang terakhir. Kita copy lagi, kemudian paste atau tempel di sini. Kita hapus opsi satunya, kemudian kita tempel. Oke, kita kunci jawabannya. Kita kasih nilai 20 dan jawabannya adalah B. Nah, selesai semuanya. Kemudian kita pratinjau ya. Nah, muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Oke. Ini udah acak ya, karena sudah kita itu buat. Misalkan seperti ini. Kelas 7C misalnya. Token PBS 7C 2020. Kemudian NIM 3080. Kemudian nama. Ini tidak beraturan karena tadi saya tidak ke pengaturannya ya. Oke, berikutnya. Misalnya jawabannya ini.
kita kirim dan kita lihat skornya. Nah, maka muncul seperti ini. Poin totalnya 80 dari 100. Nah, berarti ada satu soal yang salah. Oke. Nah, di sini supaya namanya beraturan atau misalkan nama, NIM, kelas atau tokennya beraturan, kita lihat di sini di menu setelan. Nah, di sini kalau misalkan mahasiswanya hanya bisa menanggapinya satu tanggapan saja, klik ini atau kasih tanda centang sini. Kalau misalkan bebas atau lebih dari satu, boleh dikosongkan saja. Untuk presentasinya boleh diacak urutan pertanyaannya atau tampilkan satu progresnya. Nah, di sini saya gunakan acak urutan pertanyaannya. Nah, untuk kuisnya nah, di sini karena tadi kita hanya bisa melihat poinnya saja. Kita simpan lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.